Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Koko dari perwakilan kelompok 3C7 Manajemen. Di sini pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang uji chi-square test. Dimana sebelum kita masuk ke langkah-langkah uji chi-square, kita perlu tahu dulu tentang konsep dasar, di mana uji chi-square atau uji chi-kuadrat bertujuan untuk mengetahui hubungan antar variabel yang terdapat pada baris dengan kolom. Jenis data yang digunakan dalam uji chi-square berbentuk data kategori atau frekuensi. Jadi hal yang perlu ditekankan untuk uji chi ini yaitu untuk mengetahui hubungan antar variabel, di mana variabel tersebut dapat berbentuk data kategori ataupun frekuensi. Di sini saya punya sebuah contoh kasus tentang uji chi-square, di mana Kepala Dinas Pendidikan di Kuala Hajir melakukan penelitian gerakan disiplin sekolah atau GDS, di mana siswa tingkat SMP yaitu SMP 1, SMP 2, dan SMP 3. Sampel diambil sebanyak 725 siswa yang menyebar di antaranya SMP 1 sebanyak 275 siswa, SMP 2 sebanyak 250 orang, dan SMP 3 sebanyak 200 orang. Frekuensi observasi dari 725 siswa tersebut dikelompokkan ke dalam 3 level disiplin, yaitu tinggi, sedang, dan rendah. Data bisa dilihat pada tabel berikut. Tabel hasil pelaksanaan GDS siswa SMP di Kuala Hajir. Di sini dalam pelaksanaan GDS terdapat 3 level, yaitu level tinggi SMP 1 sebanyak 150 orang, SMP 2 sebanyak 75 orang, dan SMP 3 sebanyak 150 orang, hingga jumlahnya yaitu 375. Untuk level sedang SMP 1 75 orang, SMP 2 150 orang, dan SMP 3 25 orang. Totalnya 250 orang. Untuk level rendah SMP 1 sebanyak 50, SMP 2 sebanyak 25, dan SMP 3 sebanyak 25, hingga totalnya 100. Hingga jumlah keseluruhannya yaitu sebanyak 725 siswa. Langsung saja kita akan menuju ke langkah-langkah dalam uji chi-square menggunakan aplikasi PSPP. Ada 3 tahapan. Yang pertama ada input data, kemudian analisis, kemudian akan menghasilkan sebuah output PSPP. Sebelumnya saya sudah menginstal aplikasi PSPP. Nah, seperti ini tampilan dari aplikasi PSPP. Di sini terdapat ada variable view, kemudian ada data view. Yang pertama, dalam variable view kita dalam kolom name kita tulis tingkat. Kemudian pada variabel kedua kita tulis jumlah. Untuk widthnya kita ganti, kita turunin menjadi 7. Untuk desimal dalam tingkat ini kita namakan saja. Kemudian untuk columns kita tambah menjadi 13. Untuk measure-nya kita ganti menjadi nominal. Nah, setelah ini kita langsung masuk saja ke data view. Kemudian di sini sudah tertera kolom tingkat dan jumlah. Dalam kolom tingkat kita masukkan level dari pelaksanaan GDS tadi yang sudah tertera dalam contoh soal. Untuk tingkat 1 kita tulis sebanyak 3 karena jumlah SMP-nya atau jumlah sekolahnya itu ada 3. Kita tulis 2 sebanyak 3. Kemudian 3 kita tulis tingkat 3 itu sama, kita tulis sebanyak 3. Nah, kemudian
untuk jumlah, kita masukkan jumlah siswa tiap level di SMP tersebut. Nah, kita copy saja dari sebelumnya saya sudah menyiapkan sebuah data. Nah, ini kita copy. Kita pindahin ke sini. Nah, setelah di copy seperti ini, kemudian kita pergi ke data, pilih weight case. Nah, di sini kita masukkan jumlah ini, kita pilih yang weight case by. Kita pilih yang jumlah, kemudian pencet tanda panah ini ke kanan ini. Kemudian yang jumlah ini akan masuk ke dalam frekuensi variabel. Kemudian kita pencet OK. Nah, setelah itu baru kita akan menganalisis menggunakan uji Ci. Yang pertama kita pilih analis, kemudian pilih non parametric statistik, kemudian di sini ada pilihan uji Ci square, kita pilih Ci square. Nah, kemudian akan muncul sebuah kolom Ci square test. Di sini ada tes variabel. Nah, di sini kita masukkan tingkat. Pertama kita klik, kemudian kita kita pencet tanda panah ini sehingga si tingkat ini akan masuk dalam kolom tes variabel. Kemudian kita pencet OK. Nah, di sini akan muncul sebuah output PSPP seperti ini. Di sini ada tingkat, kemudian di sini ada tes statistiknya. Kita lihat di tes statistiknya menghasilkan asim signya itu sebesar 0,000. Nah, sekarang di sini saya sudah mempunyai sebuah hipotesis di mana HA sama dengan ada perbedaan yang signifikan antara siswa SMP 1, SMP 2, dan SMP 3 dalam pelaksanaan GDS. Kemudian HO tidak ada perbedaan yang signifikan antara siswa SMP 1, SMP 2, dan SMP 3 dalam pelaksanaan GDS. Nah, di sini ada sebuah kriteria di mana kriterianya tersebut jika asim P lebih besar dari 0,05 maka HO diterima. Kemudian jika asim P kurang dari 0,05 maka HO ditolak. Sedangkan kita lihat dalam hasil tes statistiknya menghasilkan asim P signya yaitu 0,000, sehingga kita tulis dulu di sini 0,000. Nah, sehingga berdasarkan hasil analisis tingkat kepercayaan 95%, artinya 95%, asim sig sama dengan asim signya berarti di sini kita tulis 0,000 lebih kecil dari yang A ini, di mana A ini yaitu sebesar 5% atau 0,05. Sehingga kalau merujuk dari ke kriteria di sini maka menghasilkan HO ditolak. HO ditolak. Sehingga didapatkan sebuah kesimpulan di mana kesimpulannya yaitu jika HO ditolak maka yang H-nya itu diterima. Berarti kesimpulannya yaitu ada perbedaan
yang maaf yang signifikan antara siswa SMP 1, SMP 2 dan SMP 3 dalam pelaksanaan GDS. Nah, jadi dari kesimpulan dari uji Chi-square ini tentang contoh kasus yang GDS ini menghasilkan sebuah kesimpulan itu ada perbedaan yang signifikan antara SMP 1, SMP 2, dan SMP 3 dalam pelaksanaan GDS tersebut. Mungkin itu saja tentang uji Chi-square. Kita ketemu dalam kesempatan lain. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.